Arsenal akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Melakoni derby London melawan Crystal Palace, Arsenal menang mudah dengan skor akhir 5-0. Duel Arsenal vs Crystal Palace berlangsung di Stadion Emirates. The Gunners langsung unggul 2 gol saat jeda berkat gol Gabriel Magalhaes dan gol bunuh diri Dean Henderson. Di babak kedua Leandro Trossard menyumbang 1 gol buat Arsenal. Sedangkan Gabriel Martinelli, yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak 2 gol tambahan. Hasil ini menandai berakhirnya puasa kemenangan Arsenal yang berlangsung selama 3 pertandingan Premier League. Meriam London berhak naik ke peringkat ketiga klasemen usai mengoleksi 41 poin dari 21 laga, mendekati Liverpool di puncak dengan selisih 2 poin. Sementara itu Crystal Palace bergeming di posisi 14. The Eagles mengumpulkan 21 poin dari 21 laga, hanya berjarak 5 poin dari zona degradasi. Jalannya pertandingan. Arsenal memulai pertandingan dengan kencang. Arsenal beberapa kali menebar ancaman meski Crystal Palace mampu bertahan solid untuk menangkal serangan. Gabriel Magalhaes membuka skor di menit ke-11. Sepak pojok Declan Rice dari sayap kiri, Magalhaes menyambut dengan tandukan. Bola menyentuh tanah lebih dulu sebelum bersarang di sudut atas gawang Crystal Palace. Skor 1-0 untuk keunggulan Arsenal. Arsenal terus menekan Crystal Palace. Di menit ke-22, sodoran Ben White kepada Bukayo Saka diteruskan Gabriel Jesus. Chris Richard menyapu bola sehingga menjadikan sepak pojok. Magalhaes lagi-lagi menyundul bola, tapi kali ini melebar. Pada 15 menit kemudian, Arsenal berhasil memperbesar keunggulan atas Crystal Palace. The Gunners diuntungkan dengan gol bunuh diri Dean Henderson. Lagi-lagi dari sepak pojok, Magalhaes menyongsong bola dengan sundulan. Bola mengenai badan Henderson sebelum masuk ke gawang Palace. Arsenal kini unggul 2-0. Skor yang bertahan sampai turun minum. Crystal Palace meningkatkan intensitas selepas jeda. Eberechi Eze melakukan tusukan ke tengah lalu melakukan tendangan mendatar ke arah sudut kiri. David Raya masih bisa mengantisipasi bola. Arsenal 2 kali mengklaim penalti setelah pelanggaran terhadap Bukayo Saka dan Gabriel Jesus, tapi seluruhnya ditolak. Sebelum laga genap bergulir sejam, Arsenal berhasil mencetak gol ketiganya. Leandro Trossard memperbesar keunggulan Arsenal 3-0 atas Crystal Palace di menit ke-59. David Raya melakukan lemparan jauh dari belakang kepada Gabriel Jesus. Bola diterima Trossard di kotak penalti, lalu menggocek Nathaniel Clyne, sebelum menuntaskan dengan tembakan kaki kanan. Selanjutnya pertandingan berjalan nyaris satu arah. Arsenal terus menggempur Crystal Palace demi mengejar gol tambahan. Di masa injury time, Arsenal akhirnya berhasil menciptakan gol keempat yang ditunggu-tunggu. Martinelli membobol gawang Crystal Palace sehingga kedudukan berubah 4-0. Operan Eddie Nketiah diterima Martinelli di sisi kiri kotak penalti, untuk diselesaikan dengan sepakan ke arah tiang jauh. Martinelli melahirkan gol keduanya atau gol kelima Arsenal hanya sesaat sebelum laga bubar. Martinelli melakukannya dengan cara yang mirip seperti gol pertamanya. Umpan Jorginho di lapangan tengah diselesaikan Martinelli dengan sepakan kaki kanan ke tiang jauh. Seyakin itu Arteta pada skuad Arsenal. Meski Arsenal dinilai butuh tambahan tenaga, Mikel Arteta menegaskan tak butuh apa-apa lagi. Ia percaya dengan komposisi dan kualitas skuadnya saat ini. Arsenal mulai diragukan daya saingnya saat seret kemenangan sejak akhir tahun kemarin. Mereka hanya sekali menang dalam 7 pertandingan seluruh ajang dan menelan 4 kekalahan. Hasil-hasil itu sudah membuat The Gunners tergusur dari puncak klasemen Liga Inggris dan tersingkir dari Piala FA. Periode itu kemudian memunculkan kritik, bahwa Arsenal butuh striker yang lebih kuat di kotak penalti. Sebab posisi itu memang kurang bertaji. Gabriel Jesus yang merupakan pilihan utama baru mencetak 3 gol, plus bermasalah dengan cedera. Sedang pelapisnya yakni Eddie Nketiah mengoleksi 5 gol, tapi 3 diantaranya melawan tim dasar klasemen Sheffield United.
Sejumlah nama pun dikaitkan dengan Arsenal, sebut saja Ivan Toney, Dominic Solanke, dan Borja Mayoral. Tapi Arteta pada kemarin memastikan, tak akan ada penyerang baru yang gabung Januari ini untuk menambah daya gedor timnya. Selepas Arsenal melibas Crystal Palace 5-0 di Emirates Stadium, Arteta menekankan keyakinannya terhadap skuad saat ini. Ia percaya timnya kapabel untuk bersaing dengan Liverpool dan Manchester City. Kami akan mencoba yang terbaik. Kami perlu memastikan para pemain merasa dipercaya dan punya rasa percaya diri, ujar manajer Arsenal itu kepada TNT Sports dikutip BBC. Kalau mereka ragu, itu tak membantu. Kami suka dengan pemain yang kami punya, tambahnya. Kai Havertz lakukan penyelaman terburuk saat bintang Arsenal coba menangkap bola vs Palace 5-0. Penggemar sepak bola mengecam bintang Arsenal Kai Havertz setelah dia hampir menangkap bola setelah melakukan penyelaman yang memalukan melawan Crystal Palace pada hari Sabtu. Dalam laga itu Arsenal memetik kemenangan telak 5-0 atas Crystal Palace dalam pekan ke-21 Liga Inggris. Laga Arsenal vs Crystal Palace dalam jadwal Liga Inggris berlangsung di Stadion Emirates pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Penggemar Arsenal mengecam Kai Havertz sebagai sosok yang memalukan setelah dia mencoba menipu wasit agar memberikan penalti kepada The Gunners. Pasukan Mikel Arteta menyambut Crystal Palace di Emirates pada hari Sabtu waktu makan siang saat mereka berusaha memperkecil jarak dengan Liverpool. Dan setelah bek Brasil Gabriel menganggukkan mereka ke depan, Havertz berusaha menciptakan peluang bagi timnya. Namun, pemain Jerman itu mencari kontak, dan jatuh ke tanah setelah mendapat sedikit dorongan dari Joachim Andersen. Dalam perjalanannya ke tanah, dia hampir menangkap bola, ketika para penggemar mengecam usahanya untuk menipu wasit. Kai Havertz melakukan penyelaman terburuk dalam sejarah Premier tanpa terdeteksi radar, salah satu penggemar menggerutu. Sementara yang kedua berkata, mengapa Havertz mencoba melakukan diving sepanjang waktu? Havertz apa itu tadi, menyelam seperti yang kamu maksudkan, kawan, yang ketiga berbagi. Dan yang lain menambahkan, Havertz menyelam dan itu memalukan, ayolah, nak. Arsenal mampu menggandakan keunggulan mereka sebelum jeda, setelah Gabriel tampaknya hampir mencetak gol pembukanya.